Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita masih berbicara tentang Ayub, seorang abdi Allah yang mengalami satu ujian iman yang luar biasa. Dan kita patut belajar dari hambanya ini, sehingga kita tidak mudah terjatuh ketika kita mengalami ujian-ujian dalam hidup ini. Saya bacakan di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau satu negara akan melakukan peperangan, maka negara tersebut harus tahu seberapa besar kekuatan dari lawannya. Nah, termasuk juga ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan atau iblis, tentu kita harus tahu tentang kekuatan dari si iblis ini, supaya kita bisa mengatur kekuatan kita ya dalam menghadapi. Kita harus tahu pribadi dari iblis ini, bukan untuk kita mengagungkannya, bukan, tapi dia adalah lawan yang saya kira tidak mudah untuk dikalahkan dengan kekuatan manusia. Hal yang kita tahu bahwa di dalam ayat yang pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Saya berikan satu pengertian mengapa dalam hal ini seolah-olah iblis ya ada di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan Allah dan juga untuk anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah ini? Nah, anak-anak Allah ini saya lihat di dalam terjemahan yang lain itu adalah makhluk surgawi, ya, makhluk surgawi. Ini bisa malaikat bersama-sama dengan Tuhan Allah. Tapi masalahnya mengapa di situ ada iblis? Nah, pengertian orang zaman dahulu, dunia itu dibagi dalam dua kategori, yaitu dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas itu melingkupi Allah sendiri, kemudian makhluk-makhluk surgawi, termasuk juga iblis pun itu masuk di dalam dunia atas, ya, dunia atas. Kemudian kita manusia dan ciptaannya itu masuk dalam dunia bawah. Sehingga kita dapat memahami hal ini, mengapa iblis bisa masuk di dalam sidang ilahi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pekerjaan iblis dan seberapa besar kekuatan iblis? Kita tahu bahwa iblis itu pekerjaannya yaitu berkeliling dan mencari mangsa. Hingga sekarang ini iblis itu terus berkeliling mencari mangsa. Siapa mangsa terbesar? Mangsa terbesarnya adalah orang-orang percaya. Mengapa orang-orang percaya? Karena iblis tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yesus. Maka yang dapat melampiaskan kekesalan dari iblis adalah dengan dia menganiaya orang-orang yang percaya kepadanya, dengan cara menganiaya anak-anaknya. Dan Anda saudara adalah sasaran iblis itu. Makanya jangan engkau tinggal menyendiri dengan dari saudara-saudara seiman, bahkan jauh dari Tuhan. Anda akan menjadi incaran iblis.
Bapak Ibu lihat akan film dokumenter flora dan fauna. Seekor harimau, siapa yang menjadi mangsa? Ya. Yang menjadi mangsa utama adalah ketika ada hewan yang dia itu menyendiri, nggak bergerombol. Ya, singa atau harimau akan berusaha untuk memisahkan akan satu ekor, entah itu kijang, dipisahkan, nah kemudian dia akan dihabisi. Iblis itu berusaha untuk menghabisi orang-orang percaya hingga sekarang ini. Karena pemahamannya adalah ketika dia bisa menganiaya, membinasakan, menyiksa orang-orang percaya, anak-anak Allah, dia itu sedang berupaya membalaskan dendamnya kepada Yesus yang sudah menghancurkan iblis. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, iblis itu dia memang punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Ya. Faktanya adalah ketika Ayub dan keluarganya, kekayaannya dipagari oleh Allah, iblis tidak bisa masuk untuk menghancurkan. Tetapi ketika Tuhan membuka pagar itu, karena Tuhan mengizinkan, maka baru iblis masuk. Jadi saya sampaikan dan tekankan bahwa iblis itu memang punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Ya. Tuhan kita itu yang maha kuasa, bukan iblis. Nah, berikutnya yang ketiga, bahwa iblis itu ia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, jadi ia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu apa yang dicuri dari dalam diri kita? Yang dicuri itu adalah sukacita yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang Roh Kudus berikan, itu akan dicuri. Dia akan membunuh apa? Imanmu. Ketika damai sejahtera, sukacita sudah tidak ada, imanmu akan terbunuh. Dan endingnya adalah membinasakan. Itu pekerjaan iblis, ya. Iblis itu dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kemudian yang berikutnya, iblis bekerja dengan cara membabi buta. Ya, iblis itu bekerja dengan cara membabi buta. Kisah Ayub ini dalam satu hari kekayaannya habis, anak-anaknya habis dalam satu hari. Coba bisa kita bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Pekerjaan iblis itu membabi buta dengan luar biasa. Kalau bekerja dengan cara membabi buta, beda dengan Allah kita. Ketika Allah, Tuhan mendidik kita, Dia akan mendidik dengan kasih. Sekalipun mungkin kalau kita punya anak, dia main handphone terus, apa kita langsung hajar dia? Enggak. Kita ambil handphonenya. Mungkin sebelumnya kita nasihati, kemudian kalau tidak nurut kita ambil handphonenya, dan lain sebagainya. Ada tahap-tahap. Tapi iblis ini bekerja dengan membabi buta. Itu betapa jahatnya iblis itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi seperti yang kita alami saat-saat ini, iblis pun turut bekerja di dalamnya, mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita orang-orang percaya, jangan engkau kehilangan sukacita, jangan engkau kehilangan damai sejahtera. Sekalipun mungkin kita nggak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tapi kita percaya bahwa melalui mezbah keluarga, di situ ada mimbar-mimbar, ya, di situ ada pujian penyembahan di rumah tangga, dan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Makanya di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, perkuat imanmu, perteguh percayamu kepada Tuhan. Jangan kau takut dan jangan kau khawatir, ya. Jangan kau cemas, jangan kau kehilangan sukacita dan pengharapan.
Seperti Ayub sampaikan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Kalau sesuatu Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin.